Ya, baik. Selamat sore teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, Pak Nana sudah hadir di sini, teman-teman sudah hadir di sini sambil juga nunggu yang lain. Pembahasan kita sore ini terkait aliran jasa lingkungan di aliran Das Cidanau, daerah aliran Sungai Cidanau. Nah, Pak Nana, terdengar suara saya, Pak Nana? Dengar jelas. Oke. Baik, Pak Nana, mungkin kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu sebelum lanjut ke pembahasan secara akademik atau secara aktivismenya Pak Nana di Das Cidanau. Bisa dijelaskan mungkin di awal-awal ini untuk perkenalan teman-teman, Das Cidanau itu apa, bagaimana, lalu sampai kemudian ini perlu diperhatikan oleh Rekonvasi Bumi, Pak Nana dan teman-teman di Rekonvasi Bumi. Baik. Mangga, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Awalnya sebenarnya Rawadano itu sesuatu yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Pada suatu ketika tahun 98 kurang lebih, saya punya acara mengenalkan istilah keanekaragaman hayati atau kehati. Nah, kemudian kita mencoba mencari ikon apa ya yang bisa kita jadikan model untuk mengenalkan istilah itu. Nah, setelah membaca berbagai literatur yang ada, termasuk salah satu adalah peninggalan Belanda, catatan perjalanan dari Van Stennis dan Endert, gitu, yang berkunjung ke Rawadanau tahun 1813, sebelum Krakatau meletus. Itu kita temukan Rawadanau. Ternyata Rawadanau itu merupakan cagar alam, flora faunanya diantaranya ada yang khas, tidak ada di tempat lain, dan yang paling penting bahwa sumber daya airnya itu yang membuat Cilegon bisa bercahaya seperti hari ini. Nah, kemudian mulailah kita mengenalkan Rawadanau. Oleh karena itu, Kang Nidu mungkin bisa share, ada satu acara diskusi terbuka, itu hasil diskusi saya dengan Toto Esteradik dan Gong saat itu, dan muncullah joint communique, kesepakatan para pemangku kepentingan. Ada pemerintah, ada LSM, ada private sector, yang menghasilkan 7 atau 8 gitu. Kang Nidu bisa share joint communique-nya. Nah, jadi ada 8 joint communique ini yang kemudian menjadi landasan kerja kami gitu sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena itu kita berharap ini menjadi juga landasan ketika pemerintah membuat kebijakan. Kemarin beberapa hari yang lalu ada berita di koran kalau Rawadanau akan menjadi akan dikembangkan sebagai geopark. Ya buat saya sih nggak masalah lah mau jadi apapun, tetapi ya harus ada kajian yang jelas gitu, seperti dalam salah satu poin di joint communique harus ada kehati-hatian dari semua pemangku kepentingan ketika membuat kebijakan di Rawadanau. Nah, itu awalnya, Kang Nidu. Nah, sejalan dengan pengetahuan yang kami peroleh, mulailah kami Rekonvasi saat itu mengajak para pemangku kepentingan untuk duduk bersama-sama, membahas berbagai hal yang terkait dengan persoalan yang ada di cagar alam Rawadanau. Saat itu kita masih fokus di cagar alam, belum bicara das. Baru setelah 2 tahun kemudian, kita mulai memperluas wilayah perhatian kami ke daerah aliran Sungai Cidanau. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa daerah aliran sungai itu adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. Jadi kita nggak boleh memisahkan sungai hanya kiri kanan, tetapi di mana air mengalir ke sungai, nah itu daerah aliran sungai.
yang kemudian ujungnya adalah bermuara di laut. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, kemudian ada dua lembaga besar lah kalau kita bicara air, bicara sungai. Ada PU dengan pendekatan wilayah sungai, gabungan dari beberapa DAS, dan ada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang nomenklaturnya DAS, daerah aliran sungai. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara kebijakan sungai ini, ya diakui atau tidak, kadang-kadang ada konflik kepentingan juga. Nah, itu yang membuat kita tertantang untuk mendorong semua pemangku kepentingan duduk bersama-sama. Ya, kalau kita mau melestarikan DAS, melestarikan wilayah sungai, ya kita harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi. Itu juga yang dilakukan oleh Kang Saiful dan teman-temannya di Sukabumi, membangun kolaborasi para pemangku kepentingan, sehingga kalau kita bicara lingkungan, bicara ekonomi, bicara kesejahteraan, ya di situ ruangnya, DAS. Demikian, Kang Nido. Baik, Kang. Lalu bagaimana kemudian aliran sungai ini bisa sampai ke kaitannya dengan jasa lingkungan yang dibayarkan itu? Petani-petani di hulu. Ya, kalau kita bicara aliran sungai, semua undang-undang yang ada di negeri ini itu ruangnya adalah DAS. Jadi tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak terbagi habis oleh DAS di kita. Ada DAS kalau di kita, ada Cidanau, ada Ciujung, ada Cibanten, ada Cidurian, kan kalau kita di Banten. Di selatan ada sungai-sungai Liman. Kan. Nah, kenapa jasa lingkungan menjadi salah satu hal yang kita kembangkan di Cidanau? Sekali lagi, bahwa kalau kita bicara DAS, itu bicara ekologi, bicara sosial, dan bicara ekonomi. Gitu. Nah, sosial dan ekonomi kaitannya erat sekali dengan masyarakat. Zaman dulu, kalau kita bicara pelestarian, lingkungan, segala macam, selalu dengan pendekatan yang, kalau boleh dibilang represif kali ya. Pokoknya masyarakat tidak boleh menolak. Harus melakukan, tidak menebang, harus melakukan ini, harus melakukan itu, tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, saya selalu bilang ke siapapun, omong kosong kalau kita bicara pelestarian ekologi gitu, tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan ekonomi. Nah, jasa lingkungan ini menjadi salah satu solusinya, di mana ketika masyarakat melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan, dan hasil dari peningkatan kualitas lingkungan itu dinikmati oleh orang lain. Nah, orang lain yang menikmati itu memberikan sesuatu pada masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan itu untuk mendukung pembangunan yang dilakukan. Istilahnya pembangunan berkelanjutan lah, atau upaya pelestarian yang lebih berkesinambungan. Ya, bahasa kita kan selalu begitu. Nah, upaya jasa lingkungan ini yang menjadi salah satu strategi yang mungkin kita bangun. Saya belum menemukan metode yang lain ya untuk keseimbangan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial itu selain jasa lingkungan. Itu yang membuat jasa lingkungan kita coba kembangkan di Cidanau agar masyarakat tidak menebang. Karena jasa lingkungan di Cidanau itu jasa lingkungan atas sumber daya air, atas perlindungan tata air. Nah, secara teori pohon yang banyak land cover yang baik itu punya korelasi yang kuat dengan ketersediaan air, baik air permukaan maupun air tanah dalam. Nah, kalau kita kasus di Cidanau air permukaan. Nah, air permukaan ini dimanfaatkan oleh Krakatau Tirta Industri dan industri yang ada di Kota Cilegon. Nah, oleh karena itu, agar industri-industri bisa terus melakukan proses produksinya, investasi bisa terus berjalan, gitu loh. Ketersediaan air menjadi penting. Nah, jasa lingkungan itu yang kita dorong, kita coba bangun agar air tetap ada di Sungai Cidanau. Ada air di kawasan Cagar Alam Rawadano sebagai muara dari 18 sungai yang ada di Cidanau. Sehingga masyarakat tidak tertarik untuk menebang. Lingkungan kita menjadi baik, masyarakat mendapatkan uang dari upaya menjaga lingkungan, dan industri dihilir, dan masyarakat dihilir tetap mendapatkan air.
Itu hubungannya, Kang Nido. Baik, Kang. Jadi sebetulnya jasa lingkungan ini dimulainya dari mana? Apakah memang ada cangkolannya ke peraturan perundang-undangan di Kementerian Kehutanan tadi, lalu kaitannya sama air, atau di tingkatan lebih tinggi di pemerintahan misalnya? Ya, kalau kita flashback ke belakang, jasa lingkungan ini dibangun sepulang saya dari Amerika Tengah. Jadi saya punya kesempatan belajar di Amerika Tengah terkait dengan lembaga keuangan alternatif untuk pembangunan hutan sebenarnya di Costa Rica itu. Nah, kemudian tetapi mekanisme yang dibangun di sana ya sama dengan jasa lingkungan lah kalau kita istilahkan sekarang. Ada industri misalkan PLTA bayar sejumlah uang kepada masyarakat yang mereka deliniasi kawasannya sebagai sumber air mereka, perusahaan bir, PDAM gitu pada kita itu bayar sejumlah uang kepada kelompok-kelompok masyarakat yang diidentifikasi sebagai kelompok-kelompok yang menjaga kawasan agar air tetap terjaga dengan baik. Nah, 2003 saya pulang, saya mulai mencoba mengembangkan itu di forum, nah, forum komunikasi Dasi Danau, forum para pemangku kepentingan untuk Dasi Danau, gitu. Setahun kita coba komunikasikan ini, coba sosialisasikan, coba mencari bentuk yang paling ideal untuk Das Cidano. Nah, kemudian ketika disepakati kita coba implementasi. Alhamdulillahnya KTI setelah dirayu selama kurang lebih setahun lah. 2005 mau membayar jasa lingkungan ke forum komunikasi Das Cidano yang kemudian dibayarkan kepada petani di. Nah, itu awalnya. Awalnya. Jadi kalau ketika kita memulai dulu 2005 itu belum ada regulasi yang ada di negeri ini. Regulasi yang terkait dengan jasa lingkungan itu mulai ada baru pada tahun 2014 PP 46. Walaupun di Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, itu ada pasal 41, 42 yang bicara terkait dengan instrumen ekonomi. Tetapi PP-nya belum ada. Nah, PP-nya baru keluar 2014. Itu ada PP terkait dengan instrumen ekonomi yang isinya itu terkait dengan jasa lingkungan, kurang lebih. Nah, dalam PP itu ada landasan-landasan yang kemudian bisa dipakai sebagai referensi ketika kita mengembangkan jasa lingkungan. Tetapi ketika kita memulai tidak ada, gitu. Tidak ada undang-undang apapun yang bisa kita jadikan cantolan, gitu. Apalagi perda ya, PP di pusat aja nggak ada, apalagi di daerah, gitu. Sehingga yang menjadi landasan pengelolaan itu adalah kesepakatan para pemangku kepentingan yang kemudian dituangkan menjadi surat keputusan ketua KOD. Hanya itu, Kang Nigo. Nah, ini menarik. Bagaimana meyakinkan mereka ketika awal-awal itu, meyakinkan katakanlah pemanfaatan yang di bagian hilir ya, perusahaan-perusahaan, untuk mau mengeluarkan sejumlah dana dan membayarkan pada para petani itu. Bagaimana meyakinkan mereka ini, Pak? Ya, itu yang saya bilang, kita butuh waktu setahun buat merayu lah. Sampai kita datangkan saat itu di 2003-2004 itu teman-teman LP3S dari Jakarta kan, LSM paling tua di Indonesia. Kemudian ada Pak Herman Hairuman, profesor yang juga pernah jadi deputi di Bapenas. Kita ajak Pak Profesor untuk datang ke Direktur KTI menyampaikan konsep ini. Ya, artinya biar teman-teman di KTI menyadari bahwa konsep ini bukan konsep lokalan gitu loh. Konsep yang sedang coba dibangun di Indonesia, konsep yang sudah ada di dunia lain gitu. Yang manfaatnya besar untuk keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, satu hal mungkin yang membuat teman-teman KTI Krakatau Tita Industri berpikir ulang ketika kita sampaikan bahwa kalau memang ketika KTI kita tawarkan ini kan dia sudah bilang itu udah menjadi kewajiban pemerintah karena kita sudah bayar pajak, sudah bayar retribusi, sudah bayar apapun lah yang menjadi
pendapatan negara terkait dengan pemanfaatan air. Oleh karena itu KTI mendorong itu menjadi kewajiban pemerintah. Nah, oke, sampai saya bilang oke, Pak, kalau begitu memang tinggal kita tunggu aja. Apakah pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di hulu yang menjadi ancaman ketersediaan air, atau gitu loh, persoalan-persoalan di hulu yang menghajar, yang memberhentikan industri KTI karena air yang ada di Cidanau kualitasnya menjadi sangat buruk atau kuantitasnya menjadi sangat berkurang. Nah, dari diskusi itu kemudian oke lah kita ke hulu, kata direksi KTI, Pak Direktur Utama waktu itu Pak Giri. Ke hulu, kita ajak ke Cibojong, salah satu hulu dari Sungai Cibojong, salah satu anak Sungai Cidanau. Di sana dia bilang setelah melihat, saya nggak tahu apa yang mendasari kebijakan, oke Pak Nana, kita bayar. Gitu. Kita akan bayar jasa lingkungan. Nah, apa yang menjadi latar belakang mungkin mereka mengcapture kemiskinan-kemiskinan yang ada di hulu. Karena kita melewati rumah-rumah gubuk, rumah-rumah panggung, gitu kan, kawasan-kawasan yang kumuh, mereka tidak punya air, gitu kan. Sementara air di Cilegon melimpah ruah dari Cidanau, karena upaya-upaya orang-orang saudara-saudara kita di hulu untuk tidak menebang, gitu kan, untuk menjaga kawasan perkebunan. Nah, itu yang mendasari kenapa KTI setuju. Gitu. Jadi pertama kemiskinan. Nah, yang kedua transparansi pengolahan jasa lingkungannya. Jadi every time KTI itu bisa audit gitu, forum komunikasi Das Cidanau. Nah, ketika mereka tahu bahwa uang yang dimanfaatkan betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, itu yang membuat mereka membayar lebih besar dari periode ke periode. Per periodenya itu 5 tahun. Nah, itu yang membuat KTI setuju membayar dan kemudian membayar lebih besar dari periode ke periode. Itu, Kang Nido. Baik, ya setelah ini berlangsung katakanlah di 5 tahun pertama, ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut dengan penelitiannya Pak Nana di terkait manajemen di Untirta itu. Efektif nggak sebetulnya pembayaran jasa lingkungan ini dibayarkan kepada para petani lingkungan? Apakah betul-betul mereka kemudian sama sekali tidak menebang pohonnya, atau ada justru kendala-kendala yang juga dihadapi? Oke. Pada penelitian yang saya lakukan itu saya mencoba melihat beberapa hal. Pertama, dampak pengaruh jasa lingkungan terhadap kelembagaan petani. Yang kedua, terhadap ekonomi masyarakat. Per household, per kepala keluarga yang menjadi petani, yang menjadi anggota yang menerima jasa lingkungan. Yang ketiga, dari bisnis yang bisa dibangun oleh kelompok tani hutan. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan, dari pendapatan per kapita, katakanlah begitu, per keluarga, gitu, itu ada peningkatan yang lumayan baik. Ini juga didukung oleh beberapa riset yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain, yang menyatakan bahwa pendapatan petani jasa lingkungan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani yang menerima jasa lingkungan. Nah, kemudian dari sisi bisnis kelompok, ada beberapa bisnis yang dikembangkan oleh kelompok tani, mulai dari miara kambing, kemudian pembibitan, pengembangan pembibitan, kemudian memanfaatkan lahan pekarangan, gitu, yang kemudian mereka jual kepada yang datang, karena banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang ke kelompok-kelompok tani untuk belajar. Itu pulang biasanya dibawa-bawa sesuatu, gitu loh, yang dihasilkan oleh petani-petani. Sehingga pendapatan mereka menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak jadi bagian dari jasa lingkungan. Nah, hanya satu yang tidak ada hubungannya adalah yang tidak berpengaruh dari sisi kelembagaan. Jadi ada satu kelompok yang misalkan 15 tahun
kondisi 15 tahun yang lalu dengan kondisi hari ini sama. Gitu. Dari sisi manajerialnya, dari sisi tertiban administrasi, segala macam, tidak berubah. Gitu. Padahal dalam verifikasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Das Cidano itu, administrasi dan manajerial itu menjadi salah satu indikator yang dievaluasi. Gitu. Dievaluasi. Tetapi tolok ukurnya itu bukan pada tertib administrasinya, tetapi uang yang disalurkan itu sampai atau tidak kepada pemilik lahannya masing-masing. Dan itu dipenuhi, tapi secara tertib administrasi masih harus dibangun. Dari sisi kelembagaan masih harus dibangun. Jadi harus ada upaya yang lebih keras lah dari forum untuk membuat kelompok-kelompok tani di kita bisa jauh lebih baik, mandiri gitu. Seperti halnya kelompok-kelompok tani yang saya temukan di Sumberjaya gitu. Mereka kerja dengan baik secara kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang mereka hadapi. Itu yang belum kita temukan di Cidano. Begitu Kang Nido. Ya, baik. Oke, teman-teman semuanya yang mau bertanya lebih lanjut mengenai Das Cidano dan jasa lingkungan, dipersilakan. Boleh di kolom chat atau lambaikan tangan. Sambil nunggu itu, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pak, jadi ini sudah berjalan katakanlah 15 tahunan ya jasa lingkungan ini, atau lebih dari itu malah. Nah, setiap kali katakan tadi disebutkan ini 5 tahun sekali, lalu mungkin dievaluasi. Nah, kelompok-kelompok tani ini terus bertambah atau berkurang selama 15 atau 20 tahun terakhir ini? Yang menerima jasa lingkungan itu. Kontrak pertama antara Forum Komunikasi Das Cidano dengan KTI itu sebenarnya hanya 2 kelompok dengan kawasan masing-masing 25 hektar. Artinya yang menjadi tanggung jawab forum untuk jasa lingkungan itu hanya 50 hektar. Nah, setelah 15 tahun mekanisme dikembangkan di Cidano, saat ini ada 11 kelompok tani hutan yang menjadi penyedia jasa lingkungan di Cidano. Sebenarnya ada 13, tetapi 2 kelompok terpaksa kita putus kontraknya karena dia mau terima jasa lingkungan, tetapi pohonnya tetap dituar, gitu kan, tetap ditebang. Jadi nggak semua petani kita benar, juga ada juga yang nakal. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang menarik gitu loh, yang kita rasakan ketika kita selama 15 tahun ini mengembangkan jasa lingkungan. Jadi ada mekanisme yang coba kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada. Dulu misalkan kita nggak peduli tuh siapapun yang dikenal oleh salah satu pengurus, misalkan kita kontrak, gitu kan. Nah sekarang nggak ada lagi. Sekarang kelompok-kelompok itu harus membuat proposal dan proposalnya dievaluasi oleh tim nanti, kemudian dicek ke lapangan, benar nggak gitu loh. Proposal yang mereka tulis sesuai nggak dengan kondisinya. Nah kalau tidak sesuai ya sekenal apapun dia dengan pengurus forum, ya tidak akan kita jadikan partner, tidak akan jadikan mitra. Demikian, Kang. Baik, oke teman-teman, silahkan jika ada yang mau dipertanyakan. Nggak ada yang nanya kan? Biar cepat selesai. Nanti dulu. Mangga, siapa ini? Mang Japra? Belum ada. Ya, kalau belum ada, siapa itu? Hampura tinggalin. Ya, kalau belum ada, kita lanjut ke persoalan motivasi. Kalau Pak Nana di penelitiannya itu ngadopsi teori motivasi.
Lalu temuannya tadi salah satunya itu tidak berpengaruh secara langsung, tapi yang berpengaruh secara langsung pada masyarakat yang menerima reward jasa lingkungan ini di wilayah apa saja, Pak? Nah, motivasi yang berhasil di sektor di sektor ekonomi. Sektor ekonomi, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan. Jadi ada riset mungkin 5 tahun pertama lah mekanisme jasa lingkungan kita coba bangun, kita evaluasi. Ternyata bahwa dari uang jasa lingkungan yang diterima oleh petani itu tidak melulu mereka alokasikan untuk konsumsi, tetapi ada juga yang mereka alokasikan untuk menyantuni anak-anak yatim, janda-janda tua ya, bukan janda-janda muda. Terus memberikan bantuan sajadah untuk musola, membuat jaringan air bersih. Ya. Itu hal yang buat saya cukup surprise bahwa jasa lingkungan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, gitu loh. Dan itu tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi mereka membuat kesepakatan di kelompok, kemudian menyisihkan 5-10% dari uang jasa lingkungan yang mereka terima, dan mereka alokasikan untuk kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kenyamanan hidup mereka lah, seperti air bersih, kenyamanan mereka beribadah, musola yang tadinya tidak punya sajadah menjadi punya sajadah, itu hal-hal yang yang katakanlah ruang yang berhasil kita coba tingkatkan. Gitu, Kang. Oke. Baik, kalau dari efek yang dirasakan oleh perusahaan sendiri setelah berjalannya jasa lingkungan, artinya kan mereka sudah memberikan sejumlah dana tuh untuk diberikan kepada petani-petani di hulu. Lalu efek yang katakanlah mereka terima dari jasa lingkungan ini, apakah memang mereka merasa ini berhasil dalam jangka waktu sekian tahun ini atau ada yang lainnya? Jadi gini, biasanya kita kalau kemarau agak panjang air ketir. Karena kita khawatir air dari Sungai Cidanau debitnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan KTI, tidak lagi memenuhi kebutuhan bahan baku KTI. Itu yang kita agak ketar-ketir. Hanya alhamdulillahnya 15 tahun lah. 15 tahun kita coba kembangkan jasa lingkungan, debit Sungai Cidanau ketika di berita-berita di beberapa sungai lain di wilayah Jawa terutama merosot dengan drastis, debit di Sungai Cidanau masih cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya KTI. Jadi debitnya itu masih di antara 1.000 sampai dengan 2.500 liter per detik. Sementara PDAM Tangerang misalkan, udah nggak mungkin lagi dia ngambil dari Cisadane, karena Cisadane sudah sangat debitnya sangat rendah, dan biasanya kalau sungai debitnya rendah, kualitas airnya akan sangat buruk. Sehingga kalau dipaksakan digunakan sebagai bahan baku, itu akan membuat prosesnya menjadi sangat mahal. Gitu. Nah, itu yang 15 tahun ini tidak pernah terjadi di Cidanau. Nah, artinya kalau dari kepuasan, gitu loh, KTI bayar jasa lingkungan, kemudian beberapa industri yang lain bayar jasa lingkungan, debit air Sungai Cidanau tidak pernah kurang dari volume yang mereka butuhkan. Jadi volumenya tetap cukup walaupun pas-pasan gitu, pernah sampai hanya 1.200 liter per detik ketika kita kemarau 8 bulan 2016 atau 2015 gitu, itu hanya 1.200 liter per detik. Tetapi itu masih cukup karena KTI masih juga punya cadangan di Waduk Nandra di Krenceng. Tapi debit Sungai Cidanau masih cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi karena kita tidak punya persoalan debit yang sangat kurang gitu, kita sampai hari ini alhamdulillah belum pernah diprotes lah. Forum belum pernah diprotes, dikomplain oleh KTI, dan mekanisme jasa lingkungan dianggap berhasil gitu loh.
mempertahankan debit air Sungai Cidanau. Begitu Kang Nidu. Ya, menarik. Eh, Kang, jasa lingkungan ini yang dijalankan rekonversi bumi, praktiknya bisa diadopsi oleh aliran-aliran sungai yang lain di daerah-daerah yang lain nggak? Kalau katakanlah di Pulau Jawa saja kan sebetulnya banyak sungai-sungai yang besar yang kemudian di bagian hilirnya juga dimanfaatkan oleh industri-industri, tapi di bagian hulunya justru penebangan itu terus terjadi itu. Nah, kalau dibilang replikasi tentu bisa. Kang Saipul di Sukabumi juga mereplikasi pengalaman Cidanau. Tetapi tentu tidak akan bisa sama persis karena masing-masing daerah aliran sungai punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu. Di Cidanau kita mempertahankan pohon itu bagian dari jasa lingkungan. Melestarikan keanekaragaman hayati, merestorasi keanekaragaman hayati itu menjadi bagian dari jasa lingkungan. Itu yang tidak bisa kita lakukan di Cicati, di Sukabumi. Karena di Cicati, kalau kita bicara hutan, ada banyak, tapi itu ada di kawasan Taman Nasional. Nah, di Cidanau tidak ada Taman Nasional, adanya cagar alam. Nah, kebetulan cagar alamnya ada di middle streamnya. Nah, biasanya kan kalau das secara umum di Indonesia, kalau kita bicara hutan, bicara kawasan Taman Nasional, itu biasanya ada di upstream, ada yang di paling hulu. Nah, di Cidanau ada di tengah. Nah, di Sukabumi, di Cicati, yang hulunya itu Taman Nasional. Di bawahnya baru tanah milik masyarakat. Nah, tanah milik masyarakat tidak ada pohonnya. Ada pohon bunga, ada mereka mengembangkan tanaman bunga, agro, budidaya-budidaya yang lain, tidak ada pohonnya. Pohonnya tidak cukup kalau kita jadikan objek jasa lingkungan. Oleh karena itu, di Subdas Cicati, objek jasa lingkungannya bukan pohon, bukan kehati, tetapi sumur resapan. Ya, sumur resapan yang diidentifikasi oleh ahli mampu menambah kuantitas air tanah dalam. Nah, air tanah dalam ini yang kemudian dipakai oleh 25 industri berbasis air. Yang produknya sampai juga di kita tuh. Ada Yakult, ada Aqua, ada apa lagi? Pokari. Nah, itu semua produknya yang nyampe di kita. Begitu, Kang Nido. Jadi bisa direplikasi, hanya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing dasnya. Yang paling penting, jasa lingkungan ini bisa kita kembangkan pertama, buyer-nya, pemanfaatnya punya willingness to pay, punya keinginan untuk membayar. Mau nggak dia bayar? Gitu kan? Nah, kedua, penyedianya, petani-petani di hulu atau orang-orang yang kita anggap meningkatkan kualitas lingkungan di hulu yang kemudian terkait dengan air, mau menerima konsep ini. Nah, ketika dua willingness tadi ketemu, jadi jasa lingkungan. Ada industri di hilir, tapi dia nggak mau bayar jasa lingkungan. Dia menyerahkan semuanya ke pemerintah. Nggak akan terjadi transaksi jasa lingkungan. Atau ada yang mau bayar, tetapi petani di hulunya nggak mau menerima konsep ini. Nggak jadi juga transaksi jasa lingkungan. Begitu, Kang. Ya, jadi memang mesti bertemu ya antara dua pihak, antara pengguna air di hilir industri dengan petani. Petaninya mesti mau juga, industrinya mesti mau membayar. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan dari Kang Riz Revolta. Kang, bagaimana sikap rekonversi bumi dan komunitas jasa lingkungan terhadap isu pembangunan pembangkit listrik geotermal? Di Banten ada nggak isu ini nih? Ada kan pada Rincang tuh rame, di Dasidano juga kan? Oh rame. Ya. Rame. Kalau sikap rekonversi tidak menolak, ya, tidak menolak geotermal, karena salah satu teknologi yang paling ramah lingkungan setelah air, ya, untuk energi itu adalah geotermal. Ya. Dampak lingkungannya kecil. Kalaupun ada dampak, ya, pertama dia weather heating, jadi akan ada peningkatan suhu udara gitu, dalam radius tertentu, gitu, karena adanya turbin dari geotermal itu.
Yang kemudian yang kedua ada land heating, pemanasan tanah, ya, yang mungkin akan mengganggu pertanian. Itu tapi kawasannya juga tidak akan luas. Gitu. Jadi kalau dibilang sikap rekonversi, kita tidak menolak karena itu teknologi yang paling ramah lingkungan setelah air. Gitu kan? Nah, saya nggak tahu pertimbangan saudara-saudara kita di sana menolak itu karena apa. Saya juga nggak terlibat di situ. Tetapi kalau dibilang sikap rekonversi terhadap teknologi itu, kita sama sekali tidak keberatan. Saya jauh lebih keberatan terhadap teknologi batu bara dan nuklir yang rencananya juga mau ada di Banten. Karena kalau itu terjadi, ada konsekuensi yang ditanggung oleh masyarakat luas gitu loh kalau terjadi failure system dari dua bahan baku itu. Kalau geothermal hampir tidak. Demikian Kang Edo. Oke, itu sikap dari rekonversi Kang Riz. Terkait isu ini memang di Banten sendiri sudah berjalan Pak ya, atau memang ada kemungkinan untuk didirikan? Geothermalnya udah, eksplorasinya sudah. Sekarang kalau nggak salah tahapannya, kalau saya dengar dari pertambangan itu udah mulai masuk ke tahapan eksploitasi, hanya kan ditolak oleh masyarakat. Nah, ada isu-isu yang dikembangkan masyarakat yang menolak itu? Kalau saya baca spanduk-spanduknya sih kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Saya nggak tahu kerusakan lingkungan yang mana gitu loh kan. Karena kalau mereka mau bicara kerusakan lingkungan, harusnya ketika tahap eksplorasi dilakukan. Gitu kan. Tahap eksplorasi dilakukan. Itu mereka sudah menolak. Tapi sekarang kan eksploitasinya sudah gitu kan. Tinggal eksploitasi, nah, itu tidak bisa dilakukan. Tapi itulah dari sisi teknologi untuk energi kita, geothermal itu teknologi yang sangat ramah lingkungan setelah air. Gitu. Dibandingkan dengan batu bara, nuklir, saya lebih memilih geothermal. Karena juga kemarin jauh lah sebelum mereka baru memulai gitu, mungkin 10 tahun yang lalu, apalagi lebih dari 5 tahun yang lalu yang pasti. Saya pernah diskusi dengan Dinas Pertambangan dan mereka juga diundang gitu kan. Nah, saya tanya apa sih potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Nah, mereka menyampaikan itu weather heating, land heating, dan satu lagi saya lupa. Tetapi karena ini skalanya kecil, tidak besar gitu, jadi kelihatannya juga potensi kerusakan lingkungan juga kecil. Ya kita bisa lihat Kamojang lah, Kamojang beberapa turbin geothermal yang lain di Indonesia hampir tidak pernah ada masalah gitu, sampai dengan hari ini. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Kang Epping. Ini terkait strategi, Pak. Strategi apa yang bisa dikembangkan untuk membangun kesadaran tentang kelestarian lingkungan di Das Cidanau? Ya, Pak. Balik lagi, kalau kita bicara strategi kelestarian lingkungan, itu harus bersamaan dengan upaya peningkatan ekonominya. Agak sulit kita hanya bicara kelestarian lingkungan, apapun dimanapun, termasuk Rawadanau, kalau tidak disertai dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, di sisi lain bahwa strategi apapun yang kita bangun, keterlibatan pemerintah harus besar. Gitu. Ya sekarang kita menghadapi perambahan di Cagar Alam Rawadanau. Ada kurang lebih 800 hektar yang dirambah oleh 1.000 lebih masyarakat di sekitar Cagar Alam. Forum Komunikasi Das Cidanau, Rekonversi sudah berkali-kali berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Serang. Karena yang merambah itu sebagian besar adalah warga dari wilayah Kabupaten Serang. Walaupun ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Barat, tetapi hampir 85% itu warga dari Kabupaten Serang. Kita minta pemerintah Kabupaten Serang melakukan upaya-upaya penanganan perambahan. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada upaya yang lebih konkret untuk melakukan penanganan perambah itu. Jadi strategi yang harus kita bangun adalah bagaimana caranya bahwa
ketika kita mendorong mereka aktif dalam upaya melestarikan lingkungan, ada kegiatan ekonomi yang mereka yang bisa bangun, gitu, yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Itu strategi yang paling yang selama ini kita coba kembangkan di Cidanau, dan relatif efektif gitu dalam membangun kesadaran masyarakat. Ya, jadi selain memperhatikan lingkungannya, harus juga memperhatikan manusianya, Pak ya. Ya. Kalau kata orang Baduy kan leweng beteng sebe. Nah, konsep itu yang coba kita terus kembangkan lah, kita gunakan. Ya, orang Baduy kan lebih arif ya dalam menangani mengelola lingkungan mereka. Oke. Teman-teman yang lain silahkan. Masih ada banyak hal yang menarik untuk kita diskusikan terkait jasa lingkungan ini. Mang Eping, ada lagi? Boleh sambil ngerokok nggak sih? Boleh, mangga. Boleh, Pak. Sambil ngerokok, sambil ngopi. Kang Bambang Kianes biasanya udah nongol. Nah, ngerokok. Nongol kan? Kang Bambang udah ngerokok, jadi saya mau ikutan. Mangga, Kang. Aja biar absah, jadi ngerokok duluan. Ini CSR dananya dari perusahaannya atau gimana nih? Jadi gini, CSR ada kewajiban untuk memperhatikan lingkungan juga. Ya. Maksudnya kalau dari CSR ini mengurangi CSR yang memang sudah seharusnya diberikan. Tapi kalau ini di luar dari CSR, ini menarik karena perusahaan mengeluarkan dana di luar CSR. Jadi kan ada melimpah nih. Tapi kalau ini dari CSR berarti jasa lingkungan ini salah satu jenis pengelolaan CSR yang selama ini nggak jelas nih memang pengelolaan CSR oleh apa yang digelontorkan oleh perusahaan di masyarakat itu kan nggak jelas. Tapi kalau kayak gini kan jadi salah satu bentuk. Nah, dana perusahaannya dari CSR atau bukan? Jadi gini, Pak Bambang, jasa lingkungan di Cidanau itu saya selalu bilang dibagi dua. Kalau untuk Krakatau Tirta Industri, main user dari air Cidanau, karena sumber air yang dikelola oleh KTI yang dijual ke industri-industri sumbernya dari Cidanau. Mereka mendeklar bahwa uang jasa lingkungan yang mereka bayarkan itu bukan CSR, tetapi cost yang mereka keluarkan untuk maintenance water resource-nya. Jadi cost produksinya ya, masuk ya bagian dari cost produksi lah, katakan begitu. Jadi biaya yang mereka keluarkan untuk memelihara sumber airnya. Dengan demikian, selama KTI menggunakan air dari Das Cidanau, selama itu dia akan bayar jasa lingkungan. Itu statement mereka. Nah, ada industri lain yang bayar jasa lingkungan. Itu ada Chandra Asri, ada Asahimas, ada satu lagi perusahaan SMI dari Umum Indonesia. Itu uang yang mereka bayarkan ke Forum Komunikasi Das Cidanau itu klasifikasi CSR. Nah, jadi CSR mereka mereka salurkan ke forum untuk kepentingan melestarikan air. Termasuk yang paling baru untuk jenis jasa lingkungan pelestarian keanekaragaman hayati itu CSR dari Chandra Asri. Jadi Chandra Asri itu bayarnya dua. Ada jasa lingkungan untuk air, ada jasa lingkungan untuk hati. Begitu, Pak Bambang. Oke, jadi ada dua kemungkinan itu ya. Kalau nggak salah Dasi Danau ini juga sumber biji baja atau biji besi buat KS ya. Saya pernah baca tapi tahu mungkin salah, tapi kalau itu benar mestinya KS memberi selain Tirta pengelola air itu juga punya ketergantungan. Konon kalau derasnya tidak standar maka biji besi yang diterima di KS itu juga tidak bagus konon. Benar kayak gitu? KTI itu anak perusahaannya KS. KTI itu anak perusahaannya KS. Ya, kalau KTI kan yang Tirtanya aja end user untuk Tirta, tapi kan sebenarnya
Dasjidano punya peran penting dalam kebertahanan industri bajaknya. Mestinya end usernya juga secara tidak langsung pada industri bajaknya. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu petinggi KS. Jadi totally mereka sudah menyerahkan KS Group itu membayar jasa lingkungannya melalui KTI. Cerita gitu. saja. Gitu. Ya, Krakatau Tirta. Padahal kita juga berharap karena ada banyak sekali perusahaan-perusahaan dari anak perusahaan dari Krakatau Steel yang kita harapkan bisa juga terlibat dalam mekanisme ini. Tetapi salah satu direktur saat itu bicara, sementara KTI dulu deh. Ya kita tahu sama tahu loh, kalau KS itu agak berat juga. Kita harapkan dengan katanya kondisi perusahaan yang tidak begitu sehat. Oke. Saya mau melebarkan jasa lingkungan ini dengan isu beberapa bulan yang lalu atau berita beberapa bulan yang lalu, mungkin sejenis jasa lingkungan. Indonesia mendapatkan bayaran dari pemerintah Norwegia 813 miliar karena menurunkan emisi. Dalam teori konservasi lingkungan ini masuk kayak gitu juga. Ya. Itu bisa dianggap sebagai pembayaran jasa lingkungan. Tapi untuk carbon trade itu biasanya G2G. Costa Rica, negara kecil yang mungkin hanya seluas Jawa Barat plus DKI gitu, itu tidak kurang 100 juta US dollar per tahun dari misalkan sindikasi pabrik kimia per tahun, 100 juta US dollar. Jadi jasa lingkungan terbesar yang diterima oleh Costa Rica itu justru dari luar, bukan dari dalam. Tetapi mereka punya kejelasan hukum yang kuat. Undang-undangnya nggak banyak kayak di negeri kita. Gitu. Undang-undangnya banyak, bahkan di antara undang-undang itu tarung, gitu kan, di kita. Nah, itu salah satu persoalan ketika Pak SBY yang menerima 1 juta US dollar kurang lebih lah saat itu dari Norway. Uangnya sampai sekarang masih ada katanya. Karena Pak, pencairannya agak susah karena tidak didukung oleh undang-undangnya. Begitu, Pak Bang. Nah, itu jasa lingkungan. Jadi jasa lingkungan itu ada empat. Pertama untuk water resource, seperti halnya yang terjadi di Cidanau. Kemudian carbon sequestration, rosot karbon. Nah, ini biasanya G2G, sepertinya Costa Rica terima dari sindikasi Bank Jerman, Indonesia terima dari Norway. Ini untuk karbon. Oleh karena itu, 29% Indonesia akan menurunkan emisi dengan dana sendiri, 34% Indonesia akan menurunkan emisi dengan bantuan dari luar. Nah, Norway itu tujuannya agar kita bisa menurunkan 34%. Tapi di sisi lain, zamannya Pak SBY juga membuat kebijakan merubah hutan alam menjadi sawit. Karbonnya banyak yang lepas, jadi nggak konsisten juga, gitu kan? Gitu. Nah, yang ketiga adalah landscape beauty, pemandangan alam yang indah. Kita ke puncak, kita kemana, melihat pemandangan alam yang indah, tetapi kita kan nggak pernah bayar kepada yang membuat alam yang kita lihat indah itu. Yang kita bayar kan ke restorannya, ke hotelnya, gitu kan, ke travelnya, gitu. Pemilik lahannya nggak pernah mendapatkan sesuatu dari pengunjung kawasan yang keempat adalah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini kita sudah mulai coba di Cidanau. Jadi ada 4 jenis jasa lingkungan yang disepakati di dunia. Nah, untuk karbon ini agak susah. Saya pernah ngikut diskusi di suatu saat itu, yang munculnya bukan pembayarnya, tapi brokernya. Dan brokernya itu jauh lebih banyak dapat uangnya daripada kita. Itu masalah kalau kita bicara karbon. Gitu. Makanya saya tidak begitu tertarik untuk kembangin karbon di Cidanau, karena kita memperkaya broker, bukan memperkaya masyarakat. Gitu. Bahaya sekali itu. Oke, mestinya Indonesia bisa kaya itu ya. Kalau sangat bisa. Itu maksudnya sangat bisa. Walaupun ya mungkin mestinya ini jadi kado 75 tahun Indonesia merdeka. Kenapa susah-susah yang lain? Kenapa enggak tidak jasa lingkungan untuk dunia gitu ya? Nah, saya betul. Mau tanya satu lagi. Didu, saya
saya ambil alih anumu ya, penanyamu ya. Mangga, Kang. Mangga. Kebalikannya itu saya di Serang Utara. Ada Indah Kiat, kemudian menghancurkan Sungai Ciudung. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kasusnya beda nih dengan jasa lingkungan. Kalau jasa lingkungan, masyarakat memelihara, karena memelihara maka lingkungan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan industri itu terjaga. Karena itu wajar jika minta duit, kan gitu ya. Nah, kalau ini kan kebalikannya nih. Kebalikannya Indah Kiat, salah satu pabriknya, contoh, tentu tidak akan terganggu karena tidak seperti jika das di danau hancur maka KS hancur misalnya. Kalau Ciujung kan nggak kayak gitu. Tapi kan sebenarnya bisa logika sebaliknya, mungkin dari CSR dan seterusnya. Ada nggak teori untuk logika sebaliknya? Karena menghancurkan maka dia harus membayar. Kayak gitu. Ya, maksudnya ini menjadi model yang lain bagi pejuang lingkungan, bagi masyarakat juga, agar logikanya kan sama juga, agar masyarakat tidak dirugikan dari keberadaan industri. Ada nggak teori dalam untuk LSM lingkungan yang kayak gitu? Jadi gini, Pak Bambang. Jadi kalau ada yang meningkatkan kualitas lingkungan, itu dia berhak mendapatkan kompensasi, gitu kan? Nah, ada konsep yang lain, polluter pay principle. Jadi perusahaan-perusahaan yang polluter pay principle. Jadi perusahaan-perusahaan atau investor yang merusak lingkungan itu didenda, dia harus bayar. Beberapa tahun yang lalu ada perusahaan karbit di Kroasia yang meledak, kemudian mencemari sungai Rhine, saya lupa. Jadi kalau di negara di Eropa sana pengolahan dasnya itu kalau di kita mungkin hanya lintas provinsi atau lintas kabupaten, kalau di sana kan lintas negara. Itu perusahaan dipilotkan untuk memperbaiki sungai yang rusak karena pabriknya meledak. Nah, itu polluter pay principle. Nah, di kita masalahnya Ciujung itu Indah Kiat itu tidak pernah dianggap sebagai polluter. Tidak pernah dianggap sebagai perusahaan yang polutan oleh pemerintah. Jadi gimana undang-undang yang terkait dengan denda gitu loh. Karena Indah Kiat mencemari atau perusahaan apapun di Ciujung mencemari Ciujung bisa diklaim sebagai poluter gitu. Kalau pemerintahnya tidak tegas. Kan persoalan Ciujung itu persoalan ketidaktegasan pemerintah. Ciujung Indah Kiat, Cipta Paperia yang katanya pernah hitam gitu, itu sebagai perusak lingkungan atau bukan? Gitu. Itu persoalan di kita. Jadi kalau selama pemerintahnya tidak tegas, tidak berpihak kepada lingkungan, ya akan banyak sekali masyarakat yang akan menjadi korban. Undang-undangnya ada sebenarnya ya? Ada di Undang-Undang 32 di situ jelas. Kalau pemerintah atau pengadilan memutuskan perusahaan itu sebagai pencemar, miliaran dendanya. Di Undang-Undang 37 jelas itu. Ya tinggal pemerintahnya mau tegas apa enggak. Kalau pemerintahnya bisa main bawah meja ya susah lah kita. Saya pernah beberapa kali jalan dengan mereka, ada buih yang luar biasa di Sungai Ciujung, mereka enggak dianggap pencemar kok, dianggap baik-baik aja. Ya susah kan kita menghadapi pemerintah yang seperti itu. Kang, atau ada kriteria-kriteria tertentu untuk memastikan bahwa satu perusahaan itu dianggap mencemari lingkungan bagi pemerintah kita? Kan ada parameter COD, BOD segala macam. Itu masih masuk nggak? Nah, informasi yang kita terima kan COD-nya baik, BOD-nya baik, tidak ada pencemaran gitu kan? Loh, secara visual kita melihat itu adalah pencemaran, tetapi pemerintah menganggap bahwa itu tidak ada pencemaran, susah kan? Kita mau ngapain coba kalau kondisinya begitu? Oleh karena itu harus pemerintah, ya. Harus pemerintah. Kalau kita yang membuat katakanlah pengaduan, perjalanannya panjang. Gitu. Perjalanannya kan panjang.
Ya, pengalaman kita menuntut Bupati Serang dengan kebijakan penambangan pasir laut itu nggak selesai 6 bulan di PT UN, kalah lagi, gitu kan? Udah lama kalah Dan nggak berhasil lagi ya. Ya, jadi kalau pemerintah yang memang berpihak selesai diketok, jadikan temuan gitu, bawa ke pengadilan, pengadilan memutuskan dendanya, pengadilan lingkungan. Itu yang sampai hari ini masih belum berjalan secara efektif di kita, di negeri kita. Ya ada perusahaan-perusahaan besar yang divonis kebanyakan karena kebakaran hutan, kan? Bukan karena kerusakan lingkungan. Wah, padahal saya ngebayangin kalau jasa lingkungan tapi dalam kalimat negatif yang tadi itu bisa dilakuin, beberapa masalah di kita bisa mendapatkan angin segar. Tapi harus pemerintah begitu ya repot sekali. Kalau pemerintah nanti turun duitnya ada broker lagi deh. Karena yang itu persoalan niat baik gitu kan, Nah, kemarin kan ceritanya alumni SMP saya di daerah Tirtayasa, lalu kami hari kemarin bikin acara ngebersihin sampah dan seterusnya, ya terjadi diskusi itu terbuka lah, misalnya ya nggak tahu ini pemerintah dan anu juga dan masyarakat juga, ada pembagian buku lah ke pesantren-pesantren, sekolah-sekolah di sekitar itu yang nyebabin masyarakat juga jadi bungkam. Kemudian ada juga beberapa pengakuan sebenarnya teman-teman sudah melakukan sejumlah class action tetapi dihalangi oleh masyarakat. Dan karena teman-teman udah menyerah, udah deh kita kerjasama saja sama Indah Kiat. Ajuinlah ceritanya dana untuk pembersihan lingkungan di sekitar Sungai Ciujung itu. Dapatnya keren banget tuh. Dapatnya cuma 1,5 juta dan teman-teman sekarang marah-marah lagi. Jadi Indah Kiat memang rupanya dari kasus itu bukan soal 1,5 juta ya, tapi rupanya Indah Kiat merasa tidak ada masalah, tidak ada dosa karena itu ada yang minta sumbangan ya seadanya aja, tidak merasa oke, saya punya utang pada orang-orang di daerah aliran Sungai Ciujung kayak gitu. Memang separah itu kondisi Indah Kiat dan negara, pemerintah misalnya. Saya susah mengomentari karena saya tahu banyak hal tapi nggak mungkin saya ungkap di sini. Tapi ya begitulah, begitu. Ada salah satu buku persis seperti yang dilakukan oleh Indah Kiat. Upaya-upaya perusahaan-perusahaan transnasional untuk membuat mereka dianggap hijau, gitu kan? Ya kita tahu perusahaan-perusahaan pulp itu nggak pernah bisa hijau karena dia pakai air banyak, apalagi Indah Kiat bahan bakunya adalah bukan bahan baku kardus gitu, yang butuh banyak air, kemudian air yang pasca produksinya itu sangat polutan sebenarnya. Nah, karena volumenya banyak, kalau sehari Ciujung itu dicemari 50 meter kubik lah dari berbagai industri yang ada di sepanjang Ciujung. 35 kubiknya itu Indah Kiat. Kita bisa bayangkan. Produksi yang sudah bertahun-tahun gitu. Sehingga kalau debit Ciujung kecil, muncullah warna yang hitam, bau yang menyengat, karena itu akumulasi dari sedimen, ya, sedimen yang sudah berpuluh-puluh tahun itu. Nah, untuk mengatasi itu, ya itu upayanya membangun konflik secara horizontal. Orang kelompok-kelompok yang dibantu oleh perusahaan-perusahaan itu di mana-mana, gitu loh. Dengan kelompok yang selama ini menentang, itu di mana-mana. Kita ketemu di NTB dengan perusahaan emas yang ada di sana, di Sulawesi juga begitu, konflik horizontal yang muncul karena perusahaan memelihara dalam tanda petik gitu loh, kelompok-kelompok masyarakat yang jadi bumper mereka ketika ada serangan-serangan atau protes-protes dari kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Itu strategi yang biasa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan transnasional di mana-mana, tidak hanya di Indonesia.
Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan Kang Riz lagi ya. Nyambung nih Kang Riz Revolta buat Pak Nana. Kang Riz ini tinggal di Kampung Manggu, Desa Padarincang, tepatnya di tepi Sungai Cikalumpang. Sempat beberapa kali banjir, yang terbesar Desember 2010. Sebetulnya solusi apa yang dikampanyekan jasa lingkungan? Apakah solusi yang dikampanyekan itu hanya menguntungkan perusahaan atau benar-benar bermanfaat buat kelestarian lingkungan dan masyarakat? Apa yang Nah, sudah dilakukan? Kang Ido, kalau untuk jasa lingkungan, manfaatnya apa? Nanti silakan tanya langsung ke masyarakatnya. Di situ ada kalau di Padarincang ada kelompok tani hutan barokah. Itu paling dekat dari pasar di Kampung Pasir Ceri. Silakan ditanya manfaatnya apa jasa lingkungan buat mereka. Terkait dengan banjir, gitu kan? Terkait dengan banjir, secara land cover, secara tutupan lahan, Das Cidanau itu yang paling baik di Banten. Ya. Itu evaluasi yang dibuat oleh Direktorat Pengolahan Das dan Hutan Lindung Kementerian. Jadi kalau Das Cidanau, land cover-nya tuh 30% kurang lebih. Sementara das-das yang lain, ada Cibanten, Ciujung, Cidurian, apalagi itu di bawah 10% malah. Nah, tetapi land cover yang baik ini, ketika curah hujan sangat tinggi juga jenuh dia. Oleh karena itu, air limpasan akan banyak masuk ke badan sungai. Daya tampung sungainya berkurang, entah karena dibikin kecil, biasanya kalau di Ciliwung itu kan, kalau kita ke Bidara Cina itu rumah tiangnya udah di tengah sungai itu. Nah, di Cikalumpang memang tidak ada, tetapi sedimennya itu bisa jadi juga daya tampung sungainya menjadi berkurang. Nah, ada satu lagi faktor yang menyebabkan banjir di Cikalumpang itu adalah bentuk sungainya. Jadi kalau kita sampai ke desa yang berbatasan langsung dengan cagar alam, sungainya itu bentuk sungainya berbalik lagi dia ke atas, baru dia masuk ke cagar alam. Nah, bentuk yang seperti huruf S ini menahan air. Itu yang membuat air yang mestinya cepat sampai ke cagar alam menjadi tertahan karena ada bentuk yang bentuk sungai yang menahan itu. Nah, satu lagi, pengelolaan Das Cidanau itu bukan di pemerintah Provinsi Banten, tetapi di Balai Besar. Forum sudah mengkomunikasikan persoalan banjir itu ke Balai Besar. Nah, Balai Besar lah yang harus membuat yang paling gampang tuh sodetan lah, sehingga si sungainya bisa lebih lurus, sehingga air bisa lebih cepat masuk ke dalam kawasan cagar alam. Begitu, Kang Nidu. Baik, ini Kang Eping masih penasaran aja sama lingkungan. Ya, Kang dari Kang Eping, salah satu ancaman terhadap lingkungan adalah laju pertumbuhan penduduk. Karena itu akan beriringan dengan kebutuhan ekonomi dan permukiman. Nah, Rawadanau diuntungkan oleh keberadaan industri yang ada di Cilegon yang mengkonsumsi air. Nah, lalu bagaimana dengan daerah yang tidak ada industrinya? Dalam PP 46 itu ada 2 koridor besar kalau kita bicara jasa lingkungan. Ketika ada industrinya, kita pakai koridor pembayaran jasa lingkungan. Nah, kalau tidak ada industrinya, itu ada koridor kompensasi jasa lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Di PP 46 sudah mengamanatkan itu. Jadi masyarakat yang diidentifikasi meningkatkan kualitas lingkungan itu sebaiknya mendapat kompensasi dari pemerintah. Itu amanat PP 46 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau ada industri apa nggak ada industri, tinggal pemerintahnya punya niat apa enggak gitu. Kan kalau kita udah bicara pemerintah tuh balik lagi kepada goodwill yang kadang-kadang levelnya nggak jelas gitu. Jasa lingkungan itu bisa berkembang, nggak ada lo campur tangan pemerintah di Cidanau. Nggak ada gitu. Kebijakan yang menunjang segala macam, kita malah banyak beberapa kali punya pengalaman yang tidak nyaman gitu. Ya. Karena ketua forum tuh otomatis ex officio dari dari kepala dinas lingkungan. Saat-saat yang lalu orangnya udah nggak ada, udah pada pensiun. Pernah suatu ketika ada tamu dari Sumbawa Barat, DPRD, saya presentasi, di situ disampaikan
saldo forum komunikasi Das Cidano 300 juta lah kurang lebih saat itu. Ya 10 tahun yang lalu lah. Langsung ketua forumnya bilang, kepala dinas Bapedalda saat itu uang forum masukin ke kasnya Bapedalda ya. Loh gimana coba? Bukan yang ngegedein, uang yang ada sudah dimasukin ke situ. Jadi itu pengalaman, dan ada banyak lagi pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu. Semua datangnya dari pemerintah. Jadi saya selalu bilang, lu nggak usah bikin deh pemberdayaan masyarakat, bikin aja upaya pemberdayaan pemerintah gitu, biar pemerintahnya lebih cerdas dan punya mental lebih baik gitu. Karena negeri ini amburadul gara-gara mereka gagal gitu loh, menjaga mental mereka. Gitu. Kita mengalami beberapa hal terkait dengan itu, Kang Nidul. Terus kita mau ngomong apa? Makanya Ciujung nggak pernah selesai, karena nggak ada niat baik untuk membuat Ciujung menjadi lebih baik. Sampai saya pernah bilang, hitung deh, saya bilang, berapa penerimaan negara dari pemanfaatan Ciujung oleh pemerintah. Kemudian uang itu bayarkan untuk memperbaiki Ciujung. Jangan-jangan kurang. Jangan-jangan kurang. Uang yang diterima pemerintah dari pengelolaan Ciujung, jangan-jangan kurang ketika kita membiayai untuk merehabilitasi Ciujung. Tapi kan nggak pernah ada upaya-upaya konkret merehabilitasi Ciujung sampai dengan hari ini. Capek kita, udah berbuih-buih, udah kita ajak jalan-jalan gitu kan, tetap gitu. Kita mesti gimana lagi? Oleh karena itu saya dengan teman-teman lebih suka udahlah kita kerja diem-diem aja. Karena beberapa kali Rekonvasi mengangkat isu-isu lingkungan itu memperkaya orang-orang itu gitu loh. Ya persoalan hukum jadi persoalan hukum, persoalan lingkungan yang nggak pernah selesai, nggak pernah ditanganin, biaya yang beredar katanya miliaran, duitnya kemana? Karena kerusakan lingkungannya nggak pernah dibenerin, tapi uang yang beredar katanya miliaran. Jadi udah deh sejak itu kita berhenti mengangkat isu-isu, capek. Karena kita semacam legalitas gitu, isu itu menjadi isu nasional gitu, dan kita tahu sendiri kalau sudah menjadi isu nasional mahal. Ya, berat ini yang dihadapi. Oke, teman-teman yang lain masih ada. Ini menjadi menarik ketika kita menyerempet ke pemerintah. Apa yang dilakukan Rekonvasi Bumi mempertemukan perusahaan dengan masyarakat di hulu, tapi kalau kemudian industri di hilirnya bertemunya sama pemerintah, masyarakatnya di hulunya tidak diperhatikan gitu ya. Duitnya nggak nyampe. Ya, satu lagi apa yang kita khawatirkan dengan sekarang kan ada Badan Lingkungan Hidup tuh yang menjadi lembaga pengelola jasa lingkungan yang baru 2 bulan yang lalu ada diresmikan Bu Menteri. Jadi spirit pemerintah itu selalu mencari peluang-peluang yang memungkinkan penerimaan negara menjadi lebih baik. Nggak ada masalah dari sisi itu. Tapi kita belajar dari CSR, undang-undang yang terkait dengan CSR. Niat CSR itu kan mulia, gitu kan? Untuk membiayai ring 1, membiayai ke kondisi sosial masyarakat di ring 1, ring 2 baru melebar setelah selesai. Tapi kita banyak belajar juga kan, kita tahu juga ada banyak sekali daerah-daerah yang membuat semacam Pokja, semacam forum CSR yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Niat baik yang ada di undang-undang tidak dijalankan. Ini juga yang kita khawatirkan dengan dengan jasa lingkungan. Jadi ketika jasa lingkungan dianggap sebagai pendapatan non pajak gitu, ya memperbesar uang negara. Tapi kita khawatir tujuannya menjadi tidak tercapai lagi. Nah ini juga dikhawatirkan oleh teman-teman pembayar jasa lingkungan. Jangan sampai nasibnya seperti CSR. Gitu Kang Nindu. Baik, ada pertanyaan lanjutan. Oh bukan, ini dari Kang Indra. Tidak ada upaya hukum terkait batalnya uang yang beredar, uang yang tadi yang sudah dibayarkan oleh CSR atau perusahaan masuknya ke pemerintah, tapi tidak sampai ke masyarakat. Ada upaya hukum di ranah itu nggak, Kang? Terkait batalnya uang yang beredar. Ini maksudnya uang yang beredar, uang yang mana ya?
mungkin uang yang tadi dibayar, yang tadi Pak Nana sampaikan dibayarkan oleh perusahaan, tapi kemudian masuknya ke pemerintahannya langsung. Nah, di pemerintahnya tidak sampai justru ke masyarakatnya, Oh ke yang enggak. seharusnya menerima. Kalau kasus yang terkait Administrasi dengan dari forum badannya. komunikasi Dacidano itu enggak tidak kita berikan peluang untuk masuk ke kas daerah. Tetap dikelola oleh forum. Hanya hubungannya menjadi tidak enak. Tetapi ya kalau mereka paksakan ya kita akan teruskan ke PT UN, gitu kan? Kalau ya biar PT UN yang menguji, gitu. Apakah konsep kita yang benar atau pemikiran ketua forum saat itu yang benar? Kita nggak mau pusing lah dengan hal gitu. Biar pengadilan aja yang memutuskan. Ya, Jadi banyak hal yang terkait dengan peran pemerintah yang kemudian menjadi handicap, menjadi persoalan di pengelolaan terpadu dan jasa lingkungan danau. ya baik. Kang, ada pertanyaan dari Teh Rehan. Ini mohon tanggapan rekonstruksi bumi tentang Raperda RZWP 3K Provinsi Banten. Ini kepanjangannya apa ya? Pak Nana tahu mungkin. Enggak, gua. Ini apaan ya? Teh Rehan ini kok. Begini, Kang Nido. Terus terang, saya bukan orang yang mengamati sepak terjang pemerintahan Banten ya. Karena sampai hari ini pun kita tidak mendapat dukungan cukup dari pemerintah Banten. SK-nya nggak tanda tangan kan? Ngapain gue perhatiin gitu? Bodo amat lah. Jadi ini apa nih? SK apa nih? RZWP 3K itu. Zonasi kawasan Pulau Kecil. Oh, jadi provinsi ya, punya Raperda ya? Ya, kalau pulau-pulau kecil memang undang-undangnya bunyinya gitu. Undang-undang yang baru. Bunyinya dikelola oleh provinsi. Tapi kan nggak banyak juga pulau-pulau kecil di kita. Paling banyak kan bertebaran di Teluk Banten. Ya. Di selatan hanya ada 2, Tinjil dengan yang satu lagi. Terus ada beberapa pulau yang ada di Pandeglang, kan? Hubungan dan segala macam. Pulau-pulau kecil itu sebenarnya potensi kita untuk menggali pendapatan daerah, devisa lah kalau negara. Hanya tinggal masalahnya pengelolaannya benar apa enggak gitu, dimaksimalkan apa tidak. Pulau-pulau kita tuh eksotis loh, ya. Di komplek Ujung Kulon, di Liwungan, karang-karangnya keren. Di Teluk Banten itu pulau-pulaunya punya karang-karang yang keren. Hanya sayang saya pernah nyelam di situ, jarak pandangnya nggak lebih dari 0,5 meter. Jadi susah kita kembangkan sebagai ekowisata. Karena pengaruh limbah, karena pengaruh erosi gitu kan. Jadi jarak pandang kita di kedalaman 10 meter itu nggak lebih dari 0,5 meter. Jadi mesti pakai lampu dan segala macam, itu pun nggak maksimal. Padahal kalau Teluk Banten itu bersih gitu, seperti Manado gitu, gunakan, potensi ekowisatanya luar biasa. Nah, sekarang bisa kita buktikan dengan banyaknya orang-orang yang mulai snorkeling, nyelam di Pulau Tunda kan, yang tidak begitu terpengaruh dengan polutan dan sedimennya Teluk Banten. Sekarang mulai banyak orang-orang datang berkunjung ke sana. Artinya sebenarnya kita punya peluang besar kalau kita bisa mengolah ekosistem perairan Teluk Banten itu dengan baik. Tidak hanya untuk ikan, tapi juga untuk pariwisata. Oke. Masih ada teman-teman? Teh Rehan nyambung ini. Dari Teh Rehan nyambung, adakah nilai tambah ekonomi berupa produk berdaya saing yang dihasilkan masyarakat sekitar Dascindanau sehingga tidak hanya mengandalkan kompensasi jasa lingkungan? Ya, saya setuju dengan istilah tidak mengandalkan kompensasi jasa lingkungan. Jadi saya selalu bilang bahwa jasa lingkungan itu bukan main income, tapi additional income. Nah, kreativitas masyarakat di sana sudah mulai baik. Jadi sekarang mulai ada keripik kutang. Nah, keripik kutang, ya, kulit tangkil. Oh. Nah, kulit tangkil. Nah,
Eh, belum menjadi unggulan memang, gitu. Karena mereka masih mencari bentuk. Lagi, saya berharap sebenarnya ada peran pemerintah yang kuat membangun ekonomi masyarakat. Potensi petani kita di Cidanau itu luar biasa. Sama halnya juga potensi ekowisata kita luar biasa. Air terjun yang banyak, indah-indah gitu kan. Tapi ya karena tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengelola, yang muncul setiap 100 meter orang yang mintain duit, gitu kan? Untuk parkir lah, untuk tiket lah. Sehingga orang kapok buat datang lagi. Nah, kalau potensi ini dikelola dengan baik, gitu kan? Kreativitas masyarakat diperkuat, gitu loh. Bukan tidak mungkin itu akan menjadi sumber ekonomi baru buat masyarakat. Nah, kita sedang desain gitu loh, kombinasi antara kreativitas masyarakat ini, baik dari sisi pengelolaan lingkungan dan makanan, gitu. Itu di Taman Kehati di Pasir Cili. Nah, mereka coba membangun sistem mulai dari parkir, makanan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan pelayanan yang mereka berikan itu membuat orang tertarik dan betah untuk datang berkali-kali, tidak kapok. Sedang kita coba, Kang Niko. Ya, kalau jambung ya terkait pengembangan, katakanlah begini. Tadi kan jasa lingkungan di Cidanau itu yang sudah diupayakan selama ini paling tidak meliputi dua hal. Tapi tidak karbon, Panana nggak tertarik gitu ya. Nah, kalau ya belum tertarik. Kalau untuk lanskap sendiri bisa nggak ada potensi ke sana untuk di aliran Cidanau ini? Di Pasir Cili itu, di Taman Kehati itu, ada bagian gitu loh, dari penerimaan tiket. Jadi ada tiket untuk parkir, untuk kepala desa, untuk pengelola, dan segala macam. Ada bagian yang terkait dengan jasa lingkungan landscape itu. Bisa. Tapi itu masih sangat susah lah. Gitu. Karena kawasannya sangat luas, kita harus identifikasi siapa penyedianya, siapa pemanfaatnya, kerjasamanya seperti apa, itu agak susah untuk kita coba bangun ya. Karena bukan susah, kemungkinannya masih sangat kecil karena resource-nya akan sangat besar untuk sampai kepada sebuah sistem dan mekanisme yang bisa kita bangun. Di sisi lain juga jasa undang-undang di kita, walaupun menyebut landscape beauty gitu, tetapi yang lebih detail itu lebih kepada jasa lingkungan airnya, karena mungkin lebih gampang ya. Itu lebih ini. Sangat mungkin, semua sangat mungkin. 4 jenis itu sangat mungkin lah. Sangat mungkin. Karbon juga mungkin kita kembangkan kalau lokalan gitu. Saya nggak tertarik untuk mengembangkan menjual karbon ke internasional, walaupun riset karbonnya sudah kita lakukan. Yayasan Livelihood pernah datang mendiskusikan jual beli karbon dengan kita, tetapi balik lagi mekanisme internasional trade-nya itu agak ribet lah buat kita jalani. Begitu, Kang. Oke, ini si Kang Eping nanyanya langsung aja Mang, nanya Mang. Mang Eping silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Pak Nana, punten. Jadi kalau masalah lingkungan kan tidak, ini masalah di semua sisi ya, di semua wilayah. Mungkin rekonversi bumi mencoba misalnya di daerah lain selain di Rawadano, di sekitar Banten yang lain, kan banyak juga kendala-kendala terkait lingkungan ini. Kang Eping, lingkungan itu sebenarnya urusan yang rakus ya. Oh, ya. Ngomongnya lingkungan, tetapi sebenarnya di dalamnya ada politik, will dari government, ada will dari para pemangku kepentingan. Jadi semua urusan itu sebenarnya kalau kita bungkus dalam lingkungan ada di dalam kesehatan masyarakat, air bersih segala macam itu. Nah, karena besarnya rekonversi belum berani keluar dari kawasan yang selama hampir 20 tahun kita bekerja lah dari Cidanau. Jadi
selama 20 tahun ini kita bekerja untuk air bersih di Cidanau, MCK di Cidanau gitu kan, semua hal tuh di Cidanau. Karena kita ingin ketika kita bicara DAS, ada konsep pengolahan terpadu DAS, berbagai urusan yang ada di DAS itu kita keroyok sama-sama gitu kan, pemerintah melakukan apa, rekonvasi bisa nyumbang apa gitu kan, private sector bisa nyumbang apa, sehingga persoalan-persoalan yang ada di DAS ini terkait dengan ekonomi, kesejahteraan, ekologi itu bisa kita atasi secara bersama-sama dengan mekanisme kolaborasi ini, sehingga selesai gitu kan dalam jangka waktu tertentu. Dan buktinya sampai dengan 20 tahun kita bekerja di sana, ya persoalan di DAS Cidanau nggak juga bisa selesai gitu kan. Apalagi kalau kita bekerja di wilayah lain di Banten. Tetapi untuk jasa lingkungan kita sudah coba replikasi, tidak hanya di Cicatih, juga ada di Buol, di Sumberjaya, Lampung, gitu. Dan beberapa lokasi lain, tergantung lembaga yang bayar saya aja. Jadi jualan. Oke, jadi konsep jasa lingkungannya itu bisa direplikasi pemerintah daerah lain atau wilayah lain, tapi tergantung jualannya ya. Tergantung tawarannya. Menarik. Oke, Kang Bambang, masih ada yang mau digugat? Atau teman-teman yang lain? Cuma 75 tahun Indonesia merdeka jadi ngeri gini, pengingkaran negara pada apa yang harusnya. Bukan, itu kan hal sederhana. Jangan-jangan kompensasi kerusakan lingkungan itu misalnya udah dibayarin, cuma nggak dibagiin misalnya. Kan jadi macam-macam banget itu. Atau itu memang dalam undang-undangnya harus dibayarkan. Seperti halnya Kabupaten Serang kan ada perdanya, Kang, terkait dengan pengelolaan lingkungan. Saya memasukkan prinsip polluter pay principle itu di dalam ketika penyusunan perda itu. Tapi balik lagi lah, ketika ada perusahaan yang katakanlah kita curigai, kemudian bahkan terbukti gitu mencemari, berani nggak pemerintah bilang bahwa itu perusahaan polluter gitu loh? Itu sebenarnya berangkatnya dari situ. Gitu loh. Memalat aja mungkin. Nah itu bahasa lain. Gue bayar sekian atau gue umumin kan gitu kan. Makanya itu urusannya. Jadi buat bergaining kan. Ya. Udah hancur kan? Bukan bisa, udah hancur. Udah. Kita sudah saya kayak Cilegon kan sekarang banjir yang mulai gila-gilaan dari tahun ke tahun. Itu dampak kebijakan. Ya, dampak kebijakan yang membolehkan orang menghancurkan gunung, kan? Berbagai kepentingan. Cilegon udah mulai. Cilegon sekarang udah mulai. Karena itu banjir kemarin ya, tahun lalu kalau salah. Kan udah 3 tahun terakhir nih banjir Cilegon. Banjir Cilegon udah mulai meluas kan sejak 3 tahun terakhir ini. Ya balik lagi lah, kuncinya dari kebijakan. Jadi kita hari ini harus berdoa maafkan Indonesia karena milih pemimpin yang ngaco gitu ya. Wah gawat ini. berat nih. Ini harus disensor nih. Pemimpin yang ngaco lah, Bang. Tapi pemimpin yang belum berpihak kepada lingkungan. Kita berharap pemimpin itu berpihak kepada lingkungan, berpihak kepada masyarakat, sehingga ada manfaat dari pemerintah yang ada. Pemerintah dan terutama pemimpin daerah sebenarnya. Betul, pemimpin daerah gitu. Pemimpin daerah. Yang paling penting pemimpin daerah yang paling punya kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah. Hanya beberapa hal aja kan yang menjadi kewenangan pusat. Hampir semua kewenangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ada di provinsi maupun di kabupaten. Oleh karena itu, ya gimana ya kita agar ada pemimpin yang berpihak kepada lingkungan, bisa memeluk hangat masyarakat dengan kebijakan-kebijakan itu yang kita harapkan. Mungkin ya kecuali sistem pemilunya udah beda kali ya. Kalau sekarang masih agak susah.
Oke. Baik, mungkin kita kasih kesempatan Kang Saipul yang dari Citatih untuk berkomentar atau sharing penanganan DAS di Citatih. Kang Saiful, mangga Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore teman-teman yang ada di Provinsi Banten. Ketenuan Kang Idu, kalau untuk di Sukabumi hari ini kita masih orok Kang. Jadi kita masih baru berjalan beberapa bulan dan memang salah satu mentor yang hari ini kita hormati itu Pak Nana, karena mengaplikasikan dari jasa lingkungan yang Cidanau itu kita mulai membuat forum komunikasi pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi. Nah, seperti yang tadi Pak Nana utarakan, aplikasinya memang beda-beda untuk jasa lingkungan. Hari ini di Sukabumi yang baru disepakati sama pemangfaat, salah satunya adalah PT Danon yang produknya Aqua, itu baru di sumur resapan. Ini kita menjalankan ini berdasarkan riset dari IPB bahwa untuk tutupan lahan atau pohon tegakan itu masih belum bisa. Jadi kemarin baru kita sepakati itu bagi kelompok masyarakat yang memang telah membuat sumur resapan. Jadi untuk jasa lingkungannya kita baru bisa menerapkan jasa lingkungan, dan ini baru berjalan 1 atau 2 bulan ini. Jadi untuk di Kabupaten Sukabumi mulai belajar, karena memang, dan ini Pak Nana perjuangannya cukup sangat berat ya, sangat keras lah, artinya untuk membentuk forum komunikasi di Sukabumi itu lebih dari 1 tahun, dan kita membayangkan bagaimana semangat juangnya itu tidak hilang. Jadi saya pribadi sebagai ketua komunitas kaki daun cukup merasa bangga dan mengapresiasi penuh terhadap Pak Nana, dan saya sudah belajar ke Cidanau sana. Menurut kita sangat berhasil, dan ini diapresiasi oleh pemerintah, walaupun memang kita belum ketemu sama F1-nya, tapi itu sudah di SK-kan oleh Bupati Sukabumi. Sama lah kalau misalkan bicara kompleksitas persoalan, itu hampir sama. Jadi pemerintah daerah itu kan kadang-kadang belum apa-apa sudah curiga gitu. Kasus-kasus yang di OPD atau di dinas terkait, ini juga menjadi salah satu kendala. Jadi leading sector di Sukabumi ini bukan LH, bukan Dinas Lingkungan Hidup, tapi di tata ruang dan pertanahan. Tapi hari ini kita sudah mulai berjalan, dan kita pun nanti akan lebih banyak diskusi lagi nanti sama Pak Nana, karena sumur resapan kan model yang baru juga gitu. Kalau misalkan Cidanau bisa menerapkan jasa lingkungannya di pohon tegakan, nah di Sukabumi ini hal yang berbeda gitu. Tetapi ini disepakati sama si pemanfaat, dalam hal ini PT Aqua, itu untuk jasa lingkungannya itu pada sumur resapan. Mungkin itu Kang Hidup yang bisa disampaikan. Baik, hatur nuhun Kang Saipul. Balik lagi ke Pak Nana. Pak, ini gimana nih? Tadi sempat disinggung sama Pak Nana. Di Sukabumi, di Jawa Barat sana, di ini jasa lingkungan ini diadopsi gitu ya, direplikasi. Di Banten sendiri tadi belum ditandatangani apa tuh? Jadi gini. Belum ada kesepakatan lanjutan gitu ya? Bukan, Banten tuh lucu lah. Di gubernur dan bawahan yang sekarang. Ada perubahan struktur organisasi forum terkait dengan perubahan kebijakan. Jadi sejak ada kebijakan kehutanan tidak boleh lagi ada di kabupaten, kemudian menjadi urusan pusat,
kemudian dinas kehutanan di provinsi juga dilebur dengan lingkungan hidup. Nah, mau tidak mau struktur forum itu harus dirubah, karena dulu sebelum ada kebijakan baru ini, kehutanan itu menjadi salah satu wakil dari ketua forum, jadi ada di unsur ketua. Nah sekarang dinas kehutanannya udah bubar, ya masa mau dipertahankan, kan? Gitu. Terus belum lagi ada beberapa dinas lain yang menjadi bagian dari forum kayak yang ada di kabupaten udah nggak ada gitu kan. Nah, masa mau kita pertahankan, kan harus kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, jadi sedihnya setelah 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun gitu, draft SK itu tidak pernah ditandatangani. Nah, itu lucu. Jadi kita forum dikunjungi banyak orang, baik dari dalam maupun di luar negeri, gitu kan? Mendapat apresiasi, ya tadi barusan dari Kang Saiful, forum dapat apresiasi, tapi oleh pemerintah daerahnya sendiri, saya nggak tahu diabaikan apa emang dianggap nggak ada ya. Gitu. Ya, tapi nggak penting juga lah. Karena kenapa saya bilang nggak penting, mau diakui apa tidak pemerintah, gitu. Toh teman-teman forum gitu, tetap bekerja, gitu. Walaupun secara kepengurusan kami semua demisioner, ya. Tapi karena teman-teman tetap bekerja, KTI tetap bayar jasa lingkungan, ya apalagi sih yang mau dimasalahin. Jadi nggak ada SK juga nggak jalan aja kan. Ya yang penting apa, kesepakatan para pemangku kepentingan dan konsistensi para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kita semua, kita bersama. Itu yang lebih mengikat daripada SK-SK-an gitu kan, tapi perhatiannya nggak ada gitu kan. Ya juga. Ya biarin aja lah, mau ditandatangani mau nggak penting sekarang. Gitu Kang Nido. Oke. Kasian ya gue ya. Kasian banget. Ya, oke teman-teman semuanya, masih ada atau sudah nggak ada yang mau dipertanyakan? Ini menarik sebetulnya, jasa lingkungan ini dikunjungi banyak orang, jadi tempat belajar, direplikasi di berbagai daerah lain, tapi di Banten sendiri nggak diperhatikan. Mangga kalau masih ada. Mang Nuril sebagai tangan kirinya Pak Nana, mau berbagi tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di hulu sungai sana. Mang Nuril yang suka memotoran sampai ke atas tuh. Apa ya yang perlu dibagikan? Semuanya sudah dibagikan sama Pak Nana gitu kan? Ya mungkin di lapangan bagaimana gitu. Di lapangan biasa-biasa saja. Ya saat ini memang beberapa kelompok di jasa lingkungan Dasji Danau sedang akan melakukan perpanjangan kontrak kembali. Jadi sudah ada yang 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga begitu. Nah mereka sedang membuat proposal, mereka sedang mendata ulang pohon-pohon mereka yang berjumlah 12.500 itu, dan beberapa kelompok yang saat ini sedang mengetik nama-nama pohonnya. Nanti siapa tahu ada yang berniat membukukan nama-nama pohon yang ada di Cidanau per kelompok, ya kami buka dengan senang hati. Ya betul sih apa yang disampaikan Pak Nana. Apa yang masih berat itu di kelembagaan kelompok yang mesti harus ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, karena jasa lingkungan yang ada kalau secara sampai tidak sampai, kebetulan semuanya sampai, karena toh setiap 6 bulan sekali dari Forum Komunikasi Dasji Danau melakukan verifikasi untuk itu semua begitu, baik lahannya, tegakan pohonnya maupun hal-hal lainnya. Begitu Kang Nido, terima kasih. Kang Nido di mute, ngomongnya nggak kedengeran. Sorry. Baik, teman-teman semua, masih ada yang mau dipertanyakan terkait jasa lingkungan dan Dasji Danau ini? Saya mau nanya deh. Oh ya, mangga. Ini menariknya menurut saya kalau dilihat dari sisi pengorganisasian massa ini kan ya, membuat massa menjadi lebih teratur, terorganisir. Oke.
eh, lazim tidak cuma di Banten, saya kira selalu ada hambatan misalnya dari preman dan lain sebagainya. Gimana itu ceritanya? Saya kira kan tidak mudah ya mendorong orang tiba-tiba saja ya mau melakukan sesuatu, dikemukain nama bahwa pada akhirnya ketika urusannya orang lebih bisa dikoordinasiin, tapi pasti juga ada hal yang lain ngadepin hal-hal yang kayak gitu. Tadi ada hambatan pemerintah, pasti juga ada hambatan yang lain. Gimana tuh ceritanya itu bisa mengorganisir sekian banyak orang untuk melakukan sesuatu? Itu saya kira pengalaman yang penting di-share. Ya, Pak Bambang, Rekonvasi itu lahir di masa LSM ditakutin. 97, 98 itu kan, wah, orang namanya LSM betul-betul mendapat tempat tersendiri lah. Mungkin momentum itu yang membantu saya dengan teman-teman ketika mengumpulkan teman-teman dari pemerintah, baik dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, gitu kan, dan provinsi. Jadi ketika dengar LSM, saat itu, wah, LSM. Udah, jadi mereka udah takut lah, gitu kan. Jadi itu momentum yang barangkali sangat bermanfaat buat kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita kumpul, melulu yang kita sampaikan itu adalah konsep. Konsep yang bisa berhasil kalau semua punya peran, memainkan perannya. Jadi ketika kita kumpul, kita nggak minta ini, nggak minta itu, gitu. Bahkan ketika meeting pembiayaannya, kebetulan kami saat itu punya funding, kami yang membiayai, sehingga kepercayaan teman-teman pemerintah, teman-teman perusahaan kepada Rekonvasi menjadi tinggi. Gitu. Karena kita nggak ngutak-ngatik kewenangan, nggak ngutak-ngatik proyek, nggak ngutak-ngatik, pokoknya melulu konsep pengelolaan terpadu DAS. Gitu Pak Bambang. Nah sehingga ketika semua menjalankan perannya, dievaluasi oleh kementerian, semua orang bangga. Oh, ini pekerjaan kita bersama, bukan pekerjaan Rekonvasi. Ya, Rekonvasi dikenal sebagai inisiator, bahkan kita dapat penghargaan Kalpataru, dapat penghargaan dari Menteri untuk inisiator jasa lingkungan di Indonesia. Tetapi itu belakangan lah. Di awal, accepted mereka tinggi kepada Rekonvasi, karena kita tidak aneh-aneh lah. Kalau sekarang kan orang bilang LSM agak hoream kan, karena banyak hal yang aneh-aneh dilakukan teman-teman LSM itu. Kalau saat itu momentumnya mungkin pas, kemudian ketika proses dijalankan, kita memang ditangkap oleh mereka, punya tujuan yang baik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan di Das Danau. Gitu, Pak Bambang. Ya, walaupun dalam prosesnya, Rekonvasi itu singkatan dari rehabilitasi dan konservasi. Oh, gabungan. Saya pikir ya istilah baru. Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya cuma mau highlight itu bahwa ada stigma masyarakat Banten itu susah untuk dikelola. Tapi kalau lihat di DAS yang dilakukan oleh teman-teman Rekonvasi, sebenarnya bisa. Asal konsepnya jelas, tujuannya terarah, dan semua orang paham. Bisa gitu kan kesimpulannya kira-kira. Betul, Pak Bambang. Ini Kang Bambang nggak percaya kalau orang Banten bisa dikumpulin nih. Persiapan revolusi ini. Oke. Baik, teman-teman, Kang Direktur kita, Mang Japra. Ya, apa? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri diskusi kita sore ini. Pak Nana, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup seri diskusi Girang ke-10 terkait lingkungan, terkait jasa lingkungan, terkait Das Cidanau, terkait ya kondisi kita hari ini. Ya. Saya ingin menyampaikan begini. Kalau kita mau aktif dalam pelestarian lingkungan, nggak usah nunggu siapa-siapa. Kita mulai dari diri kita. Nungguin yang lain mah hese, nggak suka orang. Gitu loh. Memulai pekerjaan, memulai sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk lingkungan. Itu aja Kang Dede. Nuhun.
Oke, hatur nuhun pisan Panana. Tepuk tangan semuanya. Hatur nuhun Panana, hatur nuhun teman-teman semuanya. Nah, kita foto bareng dulu sebelum buat screenshot, katanya biasa lah. Ini kepentingannya teman-teman yang mau mempublikasi. Kita akan ketemu lagi di diskusi. Nyalakan videonya, Mangga. Kita akan ketemu lagi di seri diskusi Girang yang ke-11 Senin depan. Itu dengan pembahasan terkait Cina Benteng. Ini persoalan tanah di Tangerang, kaitannya sama BSD. Dengan pembicara kita, Kak Jenny Anggita, nanti moderatornya gantian untuk minggu berikutnya, Senin berikutnya, dimoderatori sama Nanda Gaida. Baik, hatur nuhun semuanya, teman-teman sudah saya screenshot. Oh, belum. Oh ya udah, sok gaya dulu. Kita screenshot, mangga. Gaya. Teh Rehan belum ada fotonya. Oke. 1, 2, 3. Teh Rehan nggak ada fotonya. Nah, dia ada baru nongol. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Nana. Demikian teman-teman semua seri diskusi Girang kita yang ke-10. Hatur nuhun telah ikut diskusi kita terus-menerus. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.